Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku, siswa-siswiku yang sholih-sholihah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, rizki kita, keluarga kita diberikan rizki yang barokah. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, sehat walafiat fid dunya wa dunya wal akhirah. Anak-anakku, siswa-siswiku, sebelum kita masuk pembelajaran seperti biasa kita berdoa bersama. Mari ikuti Pak Baihaqi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما طيبا واجعلني من الصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran. Mari disimak video pembelajaran dari Pak Baihaqi. Baik anak-anakku yang sholih-sholihah, kita akan memasuki pembelajaran adab terhadap tetangga dan lingkungan pada pelajaran 9. Mari kita masuki pembelajaran. Tujuan pembelajaran: 1. Dengan membaca teks, siswa diharapkan dapat memahami adab-adab terhadap tetangga dan lingkungan dengan baik dan benar. 2. Dengan berlatih, siswa dapat menunjukkan adab-adab terhadap tetangga dan lingkungan dengan baik dan benar. 3. Dengan membaca kisah berhikmah, siswa dapat menerapkan adab-adab terhadap tetangga dan lingkungan dengan baik dan benar. Oke, kita masuk pembelajaran yang pertama. A. Adab terhadap tetangga. Apa saja? Perlu kalian garis bawahi atau catat. Tetangga adalah orang yang tempat tinggalnya atau rumahnya berdekatan. Itu adalah tetangga. Semua orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita merupakan tetangga. Dalam bertetangga, Islam tidak mengenal perbedaan orang yang beragama Islam maupun bukan, selama rumahnya berdekatan merupakan tetangga. Islam mengajarkan bahwa tetangga memiliki peran penting dalam kehidupan seorang muslim. Tetangga memiliki hak-hak tertentu seperti hak mendapatkan rasa aman dari gangguan dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap muslim harus berbuat baik kepada tetangga. Perintah berbuat baik kepada tetangga dijelaskan dalam ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Al-ayah Shadaqallahul Azim. Artinya di dalam ayat itu dijelaskan, diartikan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim,
orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Jadi di sini perintahnya adalah berbuat baik ya kepada kedua orang tua, sudah pasti ya. Kemudian karib kerabat, sanak saudara ya, dari turunan keluarga kita. Kemudian anak-anak yatim ya, kita diperintah oleh Allah berbuat baik juga kepada anak yatim. Orang-orang miskin nggak boleh kita semena-mena ya kepada orang miskin, tetangga dekat ya maupun tetangga jauh. Teman sejawat, kita harus berbuat baik kepada teman sebangku, sekelas, teman sesekolahan, itu kita harus berbuat baik. Ibnu sabil dan hamba sahaya ya, kita harus berbuat baik kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adab-adab terhadap tetangga yang harus dipahami seorang muslim. Ya, ini adab-adabnya. Jadi mendahului mengucapkan salam ya, ketika bertemu dengan teman, bertemu dengan kerabat, sanak saudara atau sesama muslim, itu mendahului mengucapkan salam. B. Ikut bergembira atas kegembiraan tetangga. Jadi ketika tetangga kita bahagia, misalnya memiliki sepeda lipat baru ya, kita harus gembira karena tetangga gembira. Tidak boleh kita iri ataupun benci kepada tetangga ya, apalagi mengganggunya, merusak sepedanya. Ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Menjenguk tetangga yang sedang sakit. Apabila tetangga kita sakit, kita menjenguknya ya, ini adalah adab seorang muslim ya. Berbelasungkawa terhadap tetangga yang tertimpa musibah. Berbelasungkawa itu seperti berduka cita terhadap tetangga ya, ikut merasakan simpati kita terhadap tetangga kita yang tertimpa musibah, misalnya dalam keadaan kecelakaan atau jatuh sakit, kita harus bersimpati juga, berbelasungkawa pada tetangga kita. E. Memberi bantuan ketika dibutuhkan ya. Jadi memberi bantuan baik materi maupun non materi. Jadi misalnya tetangga kita memiliki pengajian atau memiliki hajat, kita membantunya dengan jasa, dengan membantu apa yang dibutuhkan tetangga kita. Kemudian saling berkunjung atau bersilaturahim ya. Ini adalah adab-adab seorang muslim. Jadi berkunjung dan bersilaturahim ini akan memperpanjang umur kita, memperbanyak rezeki kita ya. Itu adalah adab-adab seorang muslim. Nah, kalau itu di gambar 9.1 di kitab kalian, anak muslim harus berbuat baik kepada tetangga. Itu bisa kalian lihat di buku kalian ya. Kemudian selanjutnya yang B. Tadi adab terhadap tetangga, sekarang adab terhadap lingkungan ya. Selain memperhatikan adab terhadap sesama manusia, Islam juga memperhatikan adab terhadap alam sekitar atau lingkungan. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian alam sekitar atau lingkungan kepada manusia. Jadi ada juga terhadap lingkungan ya. Tidak boleh kita itu merusak lingkungan ya. Mengapa manusia harus beradab terhadap lingkungan? Di alam atau di lingkungan sekitar manusia terdapat hewan, tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa lainnya. Semua itu diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan manusia. Manusia membutuhkan hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Oleh karena itu, beradab terhadap lingkungan merupakan kewajiban setiap manusia ya.
Tuh, ingat-ingat. Merusak lingkungan dengan cara apapun merupakan perbuatan dosa. Ya. Allah Subhanahu wa taala melarang manusia melakukan tindakan yang dapat merusak alam atau lingkungan. Alam atau lingkungan yang rusak akan membahayakan hidup manusia. Nah, ini dalam lanjutannya firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi adab terhadap tetangga, sekarang terhadap lingkungan juga ada ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Al-ayah, shadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Jadi Allah ini menciptakan bumi dalam keadaan sempurna, ya, dalam keadaan yang perfect, bagus, baik, indah, ya. Kita harus menjaga kelestariannya, bukan tambah merusaknya. Seperti apa contohnya? Bagaimana berada terhadap lingkungan. Berikut ini adab-adab yang baik terhadap lingkungan, ya. 1. Memilah sampah dan membuang sampah pada tempatnya. Ini, ya, perlu diperhatikan. Kita menjaga kelestariannya dengan memilah sampah dan membuang sampah pada tempatnya, bukan membuang sampah sembarangan, membuang sampah bukan pada tempatnya. Karena di sekolahan kita sudah ada sampah basah dan sampah kering. Kalian bisa nanti memilahnya, ya, bukan membuang sembarangan. Tidak menebang pohon secara sembarangan. Nah, ini, ya, ini adalah contoh-contohnya. Dilarang merusak, ya, tidak menebang pohon secara sembarangan. 3. Menanam pohon di lahan-lahan kosong. Jadi kalau kalian ada di daerah pegunungan, itu ada lahan-lahan kosong, kalian bisa menanamnya, bukan malah menebangnya secara liar, ya. 4. Menggunakan air secukupnya, ya, jadi gak boleh boros. Ini tidak menyakiti atau bahkan membunuh hewan, ya. Ini adalah menjaga kelestarian juga, karena kalau hewan-hewan yang hampir punah kalian bunuh sembarangan, ini akan mengalami kerusakan ekosistem dunia, ya. Nah, ini gambar-gambarnya. Kalau tadi gambar 9.1, sekarang gambar 9.2. Menjaga kelestarian alam sekitar merupakan ajaran Islam, ya. Jadi kalau di gambar itu dilihatkan bahwasanya ada anak kerja bakti, ya, di sekolahan, gotong royong. Ada yang menyapu, ada yang mengumpulkan sampah, ada yang mengangkat sampah, ada yang membersihkan kaca dan lain-lain, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Siswa-siswiku yang sholih-sholihah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Siswa-siswi yang sholih-sholihah, mudah-mudahan dari tayangan video tadi kita mendapatkan tambahan ilmu, mendapatkan tambahan pengetahuan dari Pak Bayhaqi. Mudah-mudahan bermanfaat sampai kalian dewasa kelak. Mari seperti biasa, sebelum ditutup kalian bisa mencatat apa sekiranya dari materi Pak Bayhaqi tadi yang sekiranya penting. Nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa menjawabnya dengan mudah, ya. Mari bersama-sama membaca doa kafaratul majlis sebelum ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.